Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati kemudahan dan kelapangan, kesehatan dan kekuatan serta kenikmatan dan ketaatan dalam ibadah dan amal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran serta contoh dan teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Subuh pagi ini kita akan mencoba menjelaskan, mengaji dan mengkaji satu tema. Sudah di-share ke grup ya. Silakan dibuka ke forum Bapak Takwa ya, sudah di-share, yaitu jahanam yang diancamkan. Selepas sholat fardu, istighfar, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka jannata Allahumma ajirni minanar. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sorga. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Ustaz Zainuddin MZ ya, Allah yarham, dia menasihati ya, sebenarnya ya, yang paling penting itu ya, dari sekian macam doa itu adalah minta dilindungi dari neraka ya. Tapi kemudian selepas sholat tahajud ya, kita pun disunahkan untuk berdoa ya. Pertama ya, meminta sorga dengan ridhonya ya. Berlindung ya, kepada neraka dari murkanya ya. Jadi kalau kita mau masuk sorga, minta sorga, berusahalah untuk diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau masuk neraka, maka kita berusaha agar tidak dibenci oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah, apalagi sampai dilaknat oleh Allah ya. Allah ngasih contoh ya. Orang yang dibenci Allah, orang yang dimurkai Allah, orang yang diazab oleh Allah, dan orang yang dilaknat oleh Allah itu adalah orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, dengan cara batil ya, dengan cara yang tidak benar ya. Ternyata ya, yang namanya Bani Israel ya, tidak hanya membunuh orang yang beriman saja, tapi juga membunuh para nabi yang diutus kepada mereka ya. Silakan baca dalam Al-Quran ya.
Demikian pula ketika kita mau menutup sholat dengan salam, kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jadi kalau sorga itu yang dijanjikan oleh Allah. Sementara jahannam itu adalah yang diancamkan oleh Allah. Sebab isi daripada Al-Quran itu diantaranya adalah janji dan ancaman. Janji yang berkaitan dengan sorga dan ancaman yang berkaitan dengan neraka. Nah, jahanam yang diancamkan adalah neraka yang diancamkan adalah tempat tinggal terburuk bagi orang yang sombong berbuat dosa. Jadi ada orang yang berbuat dosa, itu sudah diancam neraka. Ini ada orang yang berbuat dosa kemudian sombong ketika berbuat dosa, tidak takut, tidak malu, malah bangga ketika melakukan kemaksiatan. Balil insanu liyafjuro amamah. Yang namanya manusia itu berbuat dosanya itu terang-terangan, didemonstrasikan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada hari kiamat. Tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari di mana manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar. Tidak beriman bahwa nanti setelah dihisab akan dibalas dengan yang namanya sorga dan neraka. Nah, mereka nggak percaya tuh, nggak percaya. Makanya bertanya, yas'alu ayyana yaumul kiamat. Kapan katanya? Kiamat itu dari dulu kiamat. Sampai sekarang kan nggak kiamat. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang sombong ketika berbuat maksiat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Yang ada rasa bangga ketika berbuat maksiat. Coba aja kalau kita buka yang namanya snack video, YouTube dan sebagainya. Itu ada iklan yang masuk. Nawarin apa? Nawarin zina Ada ya? Nawarin zina tuh. Jadi yang ditampilkan tuh wanita-wanita yang seksi. Gitu. Katanya bisa dinaikin berkali-kali. Maksudnya apa sih dinaikin berkali-kali? Apa? Ngajak apa tuh? Ngajak zina. Dan tidak sedikit yang tergoda Tidak sedikit yang tergoda. Itu namanya liyab juroh amamah. Berbuat dosanya itu terang-terangan di depan umum. Wa idza, dan apabila kata Allah, kila dikatakan lahu kepadanya, ittaqillah, hendaklah kamu takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, hati-hati, jaga diri, jangan sampai berbuat dosa. Tapi ittakhadhathu al-izzah bil ithmi, malah dia berbuat dosa dengan melakukan kesombongan. Fahasbuhu jahannam, maka cukup buat dia itu neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu tempat yang terburuk. Jadi neraka yang cukup untuk menyiksa manusia itu namanya jahannam itu. Jadi saking bandelnya maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan kata Allah, wala bi'sal mihad, neraka jahanam itu adalah tempat tinggal yang terburuk. Surat Al-Baqarah ayat 206 Kemudian jahanam yang diancamkan oleh Allah itu adalah jahanam sebagai tempat terburuk adalah tempat yang tidak bisa istirahat dan tidak bisa bersenang-senang.
karena dimatikan dan dihidupkan berulang kali ya, dengan yang namanya azab. Kalau siksa itu sudah mati selesai ya. Tapi kalau azab sudah mati dihidupkan, sudah hidup dimatikan, diazab berulang-ulang ya. Nah, ini dijelaskan innahu mayati rabbahu mujriman, sesungguhnya siapa saja yang datang menghadap Allah ya, membawa dosa, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam ya. Jadi jangan meremehkan dosa itu ya. Dosa sekecil apapun kalau dibawa mati itu diancam oleh Allah neraka jahanam. Maka usahakan sebelum mati itu bertobat ya, sebelum mati itu ya bersih dari dosa. Kenapa? Kalau sudah masuk neraka jahanam, la yamutu fiha wala yahya ya, tidak akan mati di dalam sorga itu dan tidak akan hidup ya. Nah, ini ditafsirkan dalam ya, kitab Al-Muyassar, wa inna lahu naro jahannama yu'adzabu biha la yamutu fiha fa yastarih wa la yahya hayatan yataladzadzu biha ya. Maka siapa saja yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam di mana Allah mengazab ya, di tempat itu ya, dia tidak akan mati di dalamnya ya, fa yastarihu ya, maksudnya tidak bisa istirahat itu. Tidak bisa istirahat. Wala yahya hayatan, dan tidak hidup ya, dengan kehidupan yataladzadzu biha, dia bisa bersenang-senang, bisa berlezat-lezat ya. Bayangkan mati saja itu bisa menghapus, menghancurkan segala macam kelezatan, apalagi masuk neraka jahanam itu. Istirahat tidak bisa ya, kemudian bersenang-senang juga tidak bisa ya. Jadi bedanya penghuni sorga dengan penghuni neraka. Penghuni sorga itu tidak bisa istirahat, tidak bisa bersenang-senang. Kenapa? Karena tangannya dibelenggu, kakinya dirantai, disatukan ke leher atau ke dagu, kemudian dibakar hidup-hidup dengan cara dilemparkan ya. Jadi nggak bebas itu ya. Tidak terikat saja nggak bisa apa-apa kalau dilemparkan ke neraka. Karena yang melemparkannya itu malaikat Jabaniyah itu, yang selalu mengintai, selalu mengawasi ya. Ada yang mau keluar, masukin lagi ya. Gitu. Ada yang minggir kan, pengen ngadem ceritanya, karena di tengah-tengah itu panas. Itu ada dalam Al-Quran. Pada ngadem di pinggir, tapi kemudian ya, diseret ke tengah. Sudah sampai di tengah, itu disiram kepalanya dengan air panas. Nggak bisa istirahat, nggak bisa bersenang-senang. Ya. Ya. Makanya kita berdoa jangan sampai kita masuk neraka. Kenapa kita berlindung? Karena kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ya. Sedangkan di sorga tanpa dibelenggu, tanpa dirantai, bebas. Ya. Kenapa? Karena sorga itu pertama tempat bersenang-senang, yang kedua tempat istirahat yang paling sempurna ya. Istirahat pertama di dunia apa? Tidur ya. Di kubur tidur juga, cuman lebih panjang daripada di dunia ya. Karena di dunia kalau tidur kebanyakan nggak enak juga ya. Tapi kalau di alam kubur sampai hari kiamat itu tidurnya itu. Ya. Kemudian nanti istirahatnya itu di mana? Di sorga. Ya. Sorga itu hasunat murtafaqo, tempat istirahat yang paling sempurna. Ya. Kenapa? Karena disuruh bersenang-senang. Ya, sibuk saja senang, apalagi tidak sibuk. Ya, sibuk dalam kesenangan. Fi syughulin faqihun, senang dalam kesibukan. Apalagi didampingi pasangan. Ya, kalau laki-laki didampingi istri. Ya, kalau perempuan didampingi suami. Ya,
duduk di atas ya, dipan yang ada senderannya. Kemudian di atasnya dikasih naungan oleh Allah gitu. Kemudian pohon-pohon didekatkan, gampang untuk memetiknya. Nah, enak banget ya. Minumnya juga bukan air sungai saja ya. Karena sungai di surga bukan buat mandi ya. Ya. Karena di surga itu tidak perlu yang namanya toharoh lagi. Sudah bersih dari hadas dan najis. Keringatnya saja wangi ya. Nah, tapi disuruh minum air dari sungai. Nah, supaya tambah lezat dikasih suplemen namanya kafur dan apa? Salsabila ya. Kemudian jahanam yang diancamkan adalah tempat kembali yang abadi dalam siksaan dan penderitaan bagi orang yang melampaui batas ketika berkuasa. Namanya togin ya. Togin itu orang yang dikasih kekuasaan tapi kemudian digunakan semena-mena untuk berbuat jahat, berbuat dolim. Ada nggak yang seperti itu? Banyak, hati-hati itu. Ya. Ya. Tapi ada orang yang dikasih harta, kemudian hartanya itu dibuat, ya, digunakan untuk ya, sombong, untuk dolim dan sebagainya. Itu namanya bagin. Ya. Bagin. Ya. Kalau bagin berarti apa? Melampaui batas ketika dikasih harta ya. Sedangkan togin melampaui batas ketika dikasih kekuasaan ya. Yang melampaui batas ketika dikasih kekuasaan contohnya siapa? Fir'aun ya. Siapa lagi? Abu Jahal ya. Ketika sujud ketika sujud apa? Itu mau ditimpuk batu ya. Harusnya yang digoibkan itu hak untuk Rasul saja. Ternyata neraka itu ketika Abu Jahal mau ya membunuh Rasulullah dengan menimpuk batu yang besar ya, Allah perlihatkan itu parit neraka itu. Parit yang isinya api. Setelah itu ada unta besar yang akan menerkamnya, ngacir ya. Abu Jahal itu diperlihatkan yang gaib ya. Tapi tetap aja ya, dia jahat, dia kafir. Coba kalau kita ya diperlihatkan yang gaib gimana tuh ya. Diperlihatkan orang yang sakratul maut disiksa tuh ya. Kira-kira ya jadi baik nggak ya? Abu Jahal tuh diperlihatkan yang gaib tetap aja jahat ya. Oleh karena itu inna jahannama kanat mirsoda ya. Jadi jahanam yang diancamkan adalah tempat kembali yang abadi dalam siksaan dan penderitaan bagi orang yang melampaui batas ketika berkuasa. Namanya togin. Inna jahannama kanat mirsoda ya. Surat apa tuh? An-Naba ayat 21. Jadi sesungguhnya jahanam itu ya, tempat mengintai dan mengawasi ya, malaikat Jabaniyah ya. Jadi di tempat itu malaikat Jabaniyah itu mengintai dan mengawasi. Tadi kan ada yang mau keluar, lemparkan lagi gitu kan. Ada yang ke pinggir, ketengahkan lagi. Karena banal sudah ditengahkan, makin ke tengah makin panas kan. Disiram air panas kepalanya. Udah mantap itu ya. Namanya mirsad ya. Rasul kenapa ya, oleh Allah diperlihatkan yang gaib? Karena Rasul itu ada malaikat yang mengintai dia, ada malaikat yang mengawasi dia. Contohnya ketika sholat mau ditimpuk batu, maka kemudian ya, ada malaikat yang menjaga beliau ya. Dan kalau kita mau dijaga malaikat sebelum tidur baca ayat kursi kan, insya Allah dijaga malaikat ya. Ya. Sampai apa? Sampai subuh ya. Jadi subuh itu harus sudah bangun ya. Kalau belum bangun, nah, setan sudah bisa mendekatin lagi ya. Bahkan bukan hanya mendekatin ya, itu telinganya dikencingin itu ya. Kalau subuh masih tidur ya. Tapi kencingnya nggak bau pesing ya.
dikencingin itu. Ya. Kemudian litaghina ma'aba. Ya. Jadi neraka jahanam tempat mengintai dan mengawasi malaikat jabaniyah itu ya litaghina untuk orang yang ya melampaui batas ketika dikasih kekuasaan. Ya. Madaba, apa manaba itu? Ya, sebagai tempat kembali. Ya. Jadi mau orang kafir, orang yang beriman, ya, itu tempat kembalinya, ya, itu adalah kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman bedanya, ya, kalau orang yang beriman tempat kembalinya surga. Ya. Sedangkan orang kafir tempat kembalinya apa? Neraka. Apalagi kafirnya tuh kafir togin, ya. Ya, togin itu kalau pemimpinnya namanya togut, ya. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut togut, ya. Ya. Dan orang-orang kafir walinya togut, ya. Itu penguasa, ya, yang dolim, yang jahat, yang merusak, ya. Tidak disebut, nggak usah disebut namanya ya. Udah pada tahu itu. Ya. Ya. Jadi sampai sekarang nggak sadar-sadar itu ya. Ya. Jadi dia punya hati tapi nggak ngerti ya. Nanti itu disatukan dengan jin itu. Ya. Dengan jin disatukan di jahanamnya tuh. Ya. La yadukuna fiha barda wala apa syaraba. Kenapa neraka itu tempat yang buruk? Di neraka itu tidak ada rasa dingin, nggak ada. Ya. Tidak ada yang namanya makanan, minuman. Ya. Artinya kalau ya tempat itu panas, bawaannya pengen apa? Pengen minum. Ya. Kalau tempatnya dingin, pengen apa? Pengen makan ya, pengen makan. Ya, ya, ya ngopi ya. Di surga ada kopi enggak? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'u. Jangankan minta, ingin saja ada. Ya, gitu. Ingin kopi apa tuh yang mahal tuh kopi apa? Ya. Ada tuh 1 gelas 200 juta itu ada tuh. Ya. Ya Allah, ya. Selama saya hidup di dunia belum ngerasain kopi 1 gelas 2 juta. Kasih dong, nah, dikasih tuh, kasih tuh, ya. Nah, gitu. Kemudian, ya. Nanti dijelaskan minumannya bagaimana, ya. Illa hamiman wa ghassaqa katanya ya. Jadi di neraka itu tidak ada rasa dingin, berarti panas banget, dan tidak ada minuman kalau haus, illa kecuali hamiman, air yang mendidih, ya. Itu namanya hamiman. Wa ghassaqa, ya. Dan nanah, ya. Silakan pilih mau nanah mau air mendidih, ya. Tidak ada pilihan lain, ya. Padahal itu dalam keadaan haus, ya. Kalau sangat haus sekali diminum nggak ya? Diminum, ya. Buah zakum itu, ya, udah menakutkan, menyakitkan, pas masuk ke perut mendidih itu. Tapi karena sangat lapar dimakan juga, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa? Waktu di dunia tidak tertarik dengan yang namanya hisab, ya. Innahum kanu la yakhafuna yaumal hisab. Mereka tuh waktu di dunia tidak takut dengan yang namanya hari hisab, hari perhitungan. Ya. Jadi kalau orang Sunda mengatakan bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang mati itu bilatungan. Apa bilatungan itu? Iya. Kalau binatang bilatungan titik. Ya. Tapi kalau manusia mati, pertama bilatungan, yang kedua balitungan. Beda dikit ya. Bilatungan dengan balitungan. Bukan hanya dimakan, ya.
yang namanya cacing atau apa yang ada dalam tanah, tapi juga nanti akan dihitung itu amalnya. Makanya jenazah itu diantar ya oleh 3 hal. Jadi orang yang mati itu yang mengantarkannya 3. Yang pertama harta, yang kedua keluarga. Apa hartanya? Kain kafan, kapas, ya. Apalagi itu ya, seperangkat alat jenazah itu. Kemudian ya keranda air, airline ya. Itu. Naiknya juga bukan pesawat pribadi ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Ya, yang nyewanya itu ya berapa miliar tuh, 2,5 miliar bolak-balik katanya. Terus makanannya aja 400.000 ya. Tapi sebenarnya kalah sama Uya-Kuya. Uya-Kuya itu satu menu 1 juta. Kalau Kesang roti ya, roti 400.000 ya. Mau tahu no, roti yang 400.000 kayak gimana enaknya ya. Jadi tidak takut dengan hari hisab yang berkaitan dengan umur, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan masa muda. Kan ditanya semua itu ya, kan ditanya. Kemudian yang selanjutnya ya, falam ya'malu lahu ya. Dia tidak takut hari hisab, kemudian dia tidak beramal untuk mempersiapkan diri supaya kalau dihisab tuh dihisab dengan cepat, dihisab dengan mudah ya. Jadi dalam surat Al-Insyiqaq yang tadi dijelaskan, mati itu cuman perpisahan sementara ya. Tapi nanti akan berkumpul dengan istri dan keluarga. Kalau sama-sama setelah dihisab, dia mendapatkan catatan amalnya itu di sebelah kanan. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun siapa saja yang diberi catatan amal itu dari arah kanannya, maka dia sejatinya mendapatkan hisaban yang mudah, dan setelah itu akan kembali berkumpul dengan anak istrinya, dengan keluarganya ya. Bayangkan bagaimana bahagianya ya, di sorga nggak sendiri tapi berkumpul dengan keluarga. Persoalannya kita bisa nggak mengantarkan istri sampai sorga ya, bisa nggak ya, itu. Bisa nggak ya kita mengantarkan anak ke sorga? Gitu. Sebab ada yang istrinya di neraka, suaminya di sorga, ada. Siapa tuh? Ya. Nabi Lut ya, Nabi Lut ya. Ya. Ada juga yang suaminya di neraka, istrinya di sorga. Siapa? Firaun. Ya. Ada yang istrinya di sorga, suaminya di sorga. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ya. Ya, jadi suaminya saleh, istrinya juga saleh. Cuman anaknya salah. Misah di neraka, satu nasab tapi beda nasib ya. Ya, satu nasab beda nasib. Ya, dia keturunan Ibrahim tapi nggak masuk surga, masuk neraka ya. Ada juga yang suaminya di neraka, istrinya juga di neraka. Siapa tuh? Abu Lahab ya. Istrinya siapa? Ummu Jamil. Wah, istrinya cantik banget itu. Nah, cuman sayang, ya. Cuman wajahnya doang yang cantik. Ya. Padahal istri yang saleh itu, ya, itu adalah perwujudan dari doa ketika bercermin kan. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Jadi kita akan dapat 2 istri ya, 2 istri. Pertama dari dunia, yang kedua dari sorga, bidadari. Ya. Nah ternyata ketika Allah menjelaskan sifat sorga sebagai rahmat dan nikmat Allah, itu ada di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Fihinna khairatun hisan. Di sorga itu ada bidadari, ada istri, bukan hanya baik rupa, tapi juga baik budi, ya, baik akhlak. Ya. Nah, makanya kalau kita takut dengan hari pembalasan sebelum dihisab,
ya hari perhitungan sebelum dihisab di akhirat, hisab dulu sama kita, ya apa umur kita, masa muda kita, harta kita, ilmu kita. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Ya. Tidak mempersiapkan bekal untuk hisab itu, ya. Tidak beramal untuknya, ya, menggunakan waktu hidupnya, waktu senggangnya, waktu kayanya, dan waktu sehatnya untuk apa? Taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimudahkan oleh Allah karena semuanya digunakan untuk taat dan ibadah, ya. Kemudian wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, ya. Maksudnya mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu dua. Pertama al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quran, kitab Taurat, Injil, itu yang dibawa Rasul. Yang kedua apa? Dinul haq, agama yang benar, Islam. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam, ya. Gitu. Nah, sedangkan petunjuknya, ya, ada yang Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, ada Suhuf, ya. Ya. Kemudian di sini jelaskan, ya, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, ya. Jadi Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang mustahil lupa, ya, Dia mencatat semua amal manusia, ya. Bahwa catatan, Allah punya catatan. Kita yang suka lupa, sering lupa, banyak lupa, cepat lupa, ya. Bawa catatan enggak? Enggak, ya? Iya. Kalau Imam Bukhari kan satu-satunya murid yang tidak bawa catatan. Semuanya bawa catatan. Satu kali ngaji 1000 hadis, ya. Bayangkan. Ya, kita yang namanya apa? Arba'in Nawawiyah, ya. Itu sebulan belum tentu selesai, ya. Tapi majelis, ya, di zaman Imam Bukhari itu satu kali ngaji itu. Satu kali ngaji itu 1000 hadis, bayangkan. Tapi kemudian, ya, setelah beberapa hari, ya, yang apa, semua muridnya diuji matannya, ya, isi hadisnya, diisi dari siapa saja itu hadis itu didapat. Namanya rawi, ya, rawi dan sanad. Itu Imam Bukhari hafal itu, hafal tuh, ya. Kalau sehari 1000 hadis, seminggu berapa? Ya, 7000 hadis kan. 2 minggu 14.000 hadis. Dites dia hafal. Sedangkan yang bawa catatan nggak hafal, ya. Saya suka nanya sama koordinator pengajian. Kemarin saya bahas apa ya? Nggak tahu, katanya gitu. Nggak tahu. Berarti harus ada jurnal, ya. Nah, harusnya di sini juga ada jurnal. Ustadznya siapa, ya. Kemudian materinya apa, gitu kan. Nah, itu koordinatornya. Sedangkan yang hadirnya bawa catatan, dan catatan yang paling mudah, yang paling praktis itu ya HP, ya, bawa HP, insyaallah, ya. Makanya saya share itu sebelum ngaji itu materi yang akan disampaikan, ya. Jadi kitab yang berisi catatan amal manusia itu disebut kitab hafidh. Apa kitab hafidh itu? Kitab yang terjaga, tidak bakal kena virus itu. Saya punya laptop namanya Acer, ya. Itu udah ada mungkin sekitar 20 tahun. Itu materi-materi ceramah tuh ada semuanya di dalam tuh, ya. Itu kalau di fotokopi, yang di fotokopi saja tebal segini berapa jilid itu, dari tahun 95 tuh ada tuh di musola, ya. Qadarullah suatu saat, ya, hard disknya rusak, udah hilang itu. Ya. Jadi ada sebagian yang sudah di-print, sebagian belum, ya. Dan itu yang menyebabkan Ibnu Taimiyah menangis, ya. Jadi Ibnu Taimiyah tuh di penjara tuh nulis buku.
Jadi bukunya tuh tebal-tebal dan banyak-banyak. Ya. Dan dia nikmat tinggal di penjara itu karena dia nulis buku, ya. Nulis buku itu berjilid-jilid itu, ya. Tapi ketika bukunya dibakar, dia nangis. Bayangkan. Itu yang namanya Hamka, ya. Dia nulis kitab Tafsir Al-Azhar. Ada yang punya nggak? Tafsir Al-Azhar. Itu ditulis Hamka ketika di penjara. Ya, tidak lihat buku itu, bayangkan. Tidak lihat buku. Karena dia sudah biasa baca, kemudian sudah ada di dalam hatinya itu. Ya. Ya. Jadi dulu itu ada namanya kutab. Kutab itu perpustakaan. Bukanya 24 jam. Disediakan makanan, minuman, dan tempat tidur. Ya. Jadi orang-orang yang ke perpustakaan itu, dia tidak akan keluar dari perpustakaan itu sebelum buku semuanya dibaca. Kalau sudah dibaca semuanya, ya itu baru dia keluar. Di kita mah kan bayar, ya, bayar kan. Kalau telat didenda nggak? Didenda. Disediakan makanan? Enggak. Apalagi disuruh tidur. Ya. Gitu. Kadang-kala kita minjem 2 seminggu nggak dibaca-baca. Kadang-kala telat didenda, sudah didenda nggak dibaca lagi, kan rugi itu. Ya. Nah, Allah punya namanya kitab, ya. Padahal Allah itu tidak pernah lupa, ya. Ya. Sini jelaskan, ya. Fadzuku fa in falan tazidah falan tazidakum illa azaba. Betul ya? Fadzuku falan tazidakum illa azaba. Maka rasakan oleh kalian, ya. Dan kemudian falan nazidakum, kami tidak akan menambah kepada kalian illa azaba, kecuali azab, ya. Jadi semakin lama azabnya itu semakin keras azabnya itu, ya. Kalau tinggal di neraka jahanam, ya. Jadi panasnya makin panas, ya. Kemudian nyalanya makin besar. Makanya azabnya juga, ya, azab fauqa azab, azab di atas azab dibandingkan dengan azab di neraka lain. Ya, ini surat An-Naba 23 sampai 30. Ya. Kemudian jahanam yang diancamkan adalah tempat dikumpulkannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jadi bukan hanya orang kafir saja, orang munafik juga dikumpulkan. Kenapa? Karena orang munafik itu sejatinya orang fasik. Ya, tahu Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Ngomong iman tapi dalam hatinya kafir. Ya. Jadi fasik dan kafir itu. Baca surat Al-Munafikun itu, ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Bayangkan tuh. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu di neraka jahanam semuanya, ya. Surat apa? An-Nisa 139. Kemudian jahanam yang diancamkan adalah tempat dipenuhkan jin dan manusia yang tidak mensyukuri pendengaran, tidak mensyukuri penglihatan, tidak mensyukuri hati. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu serta memahami ilmu, kemudian diamalkan dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Ya. Sebab ibadah dan amal soleh tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah ngasih mata, Allah ngasih telinga, Allah ngasih hati itu untuk apa? Menuntut ilmu, ya, memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu dalam bentuk apa? Ibadah dan amal soleh, ya. Jadi bukan ibadah, bukan amal soleh kalau tidak berdasarkan ilmu. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh pasti akan kami, ya, jadikan, kami penuhkan untuk jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, ya. Jadi kalau mau nanti melihat jin, ada itu di neraka kelihatan itu, ya. Jangankan jin, malaikat aja terlihat, ya. Allah saja bisa dilihat, ya. Itulah, ya. Kemudian di sini jelaskan kenapa sampai kemudian mereka itu jin dan manusia oleh Allah dipenuhkan di neraka jahanam. Yang pertama apa? Ya. Lahum, ya, qulubun
la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami, ya. Tadi memahami Al-Qur'an, memahami Islam. Ya, makanya layak masuk ke neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, kemudian dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, ya. Untuk melihat Al-Qur'an dan buku-buku kitab-kitab yang menjelaskan tentang Islam. Ya. Itu kalau punya maktabah Samilah, itu ribuan kitab, ya. Ribuan kitab. Dan kalau kita tidak tahu artinya, itu ada software untuk menerjemahkannya. Sekarang gampang, ya. Dulu saya bikin makalah itu bisa seminggu, 2 minggu, ya. Ini makalah ini saya bikin dari jam 4 sampai setengah 5, setengah jam selesai itu selesai. Bisa cari Maktabah Samilah, ada Mu'jam Al-Arabi, ada Al-Ma'ani, banyak sekali itu, tafsir yang banyak itu. Tinggal copy paste jadi itu setengah jam itu, ya. Jadi, ya. Coba penuhi, ya, HP itu dengan software Islami, ya. Supaya yang kita lihat itu ya itu. Sebab ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama jin, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat Al-Qur'an dan melihat Al-Islam. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, di sini jelaskan walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar yang benar-benar, ya, bukan mendengar gosip, ya, mendengar berita hoax, ya. Ada yang menarik itu. Ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya An-Naba. An-Naba itu berita, ya. Jadi orang bisa dapat ilmu dengan berita, tapi bisa juga dibodohi dengan berita itu, bahkan celaka dengan berita itu. Tapi ada berita yang kita jangan sampai mengabaikannya. Namanya An-Naba'ul Azim. Berita yang sangat besar. Apa itu? Berita yang terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diragukan, diingkari, didustakan oleh orang-orang kafir itu. Berita tentang apa? Tentang kiamat itu. Itu berita besar itu. Berita besar. Ya. Nah itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ada yang tanya, silakan.